Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrina Awaluzayana, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban dan pendidikan Islam di Mughal, India. Dinasti Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Selatan yang berdiri pada tahun 1526 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Zahiruddin Babur setelah memenangkan pertempuran Panipat melawan Sultan Ibrahim Lodi. Kemenangan Babur menandai awal dari kekuasaan Islam yang terpusat di India bagian utara dan membuka babak baru dalam sejarah peradaban Islam di kawasan tersebut. Setelah Babur, kekuasaan Mughal diteruskan oleh para sultan besar seperti Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Pada masa Akbar, yaitu pada tahun 1556 sampai dengan 1605, dan Shah Jahan pada tahun 1628 sampai dengan 1658, kekuasaan Mughal mencapai puncak kejayaan. Akbar dikenal sebagai penguasa yang bijak dan toleran terhadap berbagai agama, sementara Shah Jahan terkenal dengan karya seni arsitekturnya yang Masjid Jama' Delhi. Selain kemajuan politik dan ekonomi, masa Mughal juga ditandai oleh perkembangan luar biasa dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pemerintah mendirikan madrasah, perpustakaan, dan lembaga keagamaan. Nilai-nilai Islam sangat mempengaruhi sistem pemerintahan, hukum, dan kebudayaan, tetapi juga berpadu dengan unsur Persia dan India, melahirkan sebuah peradaban akulturatif yang khas. Dengan demikian, mempelajari sejarah peradaban dan pendidikan Islam di Mughal, India penting untuk memahami bagaimana membentuk tatanan sosial, budaya, dan intelektual masyarakat Asia Selatan, serta relevansinya bagi dunia pendidikan Islam masa kini. Pendidikan Islam di bawah dinasti Mughal memiliki struktur yang sistematis. Pendidikan dasar yang mengajarkan membaca Al-Quran, menulis Arab dan Persia, serta dasar-dasar akidah dan akhlak. Menurut Ensiklopedia Britannica, instruction in the maktab was free. It was generally attached to mosque or conducted at teachers' homes. Selanjutnya, madrasah berfungsi sebagai lembaga pendidikan menengah hingga tinggi. Di madrasah, murid mempelajari tafsir, hadis, fikih, logika, matematika, dan filsafat. Pada masa Akbar, madrasah berkembang pesat karena kebijakan yang mendorong pembelajaran ilmu umum selain agama. Di kota-kota besar seperti Delhi, Agra, dan Lahore berdiri lembaga keilmuan tinggi yang dilengkapi perpustakaan besar dan koleksi manuskrip. Menurut Ensiklopedia Islam Indonesia, perpustakaan kerajaan di Agra menyimpan ribuan naskah dan menjadi pusat keilmuan terbesar di Asia Selatan. Kurikulum pendidikan Mughal terbagi menjadi dua, yaitu ilmu agama, al-ulum al-naqliyah, dan ilmu rasional, al-ulum al-aqliyah. Ilmu agama mencakup Al-Quran, hadis, tafsir, dan fikih, sedangkan ilmu rasional mencakup logika, matematika, astronomi, dan filsafat. Metode pengajaran menggunakan sistem halakoh dan talaki, di mana guru memberikan pelajaran langsung kepada murid dalam kelompok kecil. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Persia untuk ilmu umum dan administrasi, dan Arab untuk studi keagamaan. Akbar juga mendorong penerjemahan teks Hindu ke dalam bahasa Persia, memperlihatkan toleransi dan semangat ilmiah yang tinggi. Para penguasa Mughal dikenal mendukung kegiatan pendidikan melalui wakaf dan pendanaan langsung dari kas kerajaan. Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan memberikan tunjangan kepada ulama dan siswa. Menurut Helmi Anur, sistem ini memungkinkan madrasah berfungsi sebagai lembaga sosial dan intelektual yang mandiri. Sultan Mughal juga mendorong membangun perpustakaan umum dan akademi. Abu Al-Fas, penulis Akbarnama, dan Mullah Abdul Hakim Sialkoti, ahli filsafat Islam, merupakan contoh sarjana yang berkembang di bawah patronase kerajaan. Dukungan ini menunjukkan bahwa pendidikan dianggap sebagai pilar penting dalam menjaga kekuatan moral dan intelektual negara. Kekuatan sistem pendidikan masih terasa hingga kini, terutama di India dan Pakistan. Lembaga seperti Darul Ulum Duban melanjutkan tradisi madrasah Mughal dalam menggabungkan studi agama dan ilmu umum. Prinsip pembelajaran gratis, penghargaan kepada merupakan peninggalan langsung dari kebijakan pendidikan Mughal.
Pendidikan Mughal menanamkan nilai integrasi antara ilmu agama dan ilmu rasional, sehingga melahirkan ilmuwan yang berpikiran terbuka dan kritis. Masa ini juga menjadi contoh penerapan multikulturalisme, di mana murid dari berbagai agama belajar bersama. Titanica mencatat bahwa pendidikan Mughal bersifat humanistik dan terbuka terhadap berbagai disiplin ilmu. Nilai-nilai seperti toleransi, penghargaan terhadap ilmu, dan kebebasan berpikir menjadi fondasi peradaban Islam yang maju dan berpengaruh di Asia Selatan. Sistem pendidikan Islam Mughal memiliki relevansi penting dalam konteks modern. Prinsip keterbukaan terhadap ilmu, dukungan negara terhadap pendidikan, dan penghargaan terhadap guru masih menjadi teladan bagi dunia Islam saat ini. Menurut Aniroh, keberhasilan sistem pendidikan Mughal terletak pada kemampuannya memadukan nilai Islam dengan ilmu universal. Nilai integratif ini sangat relevan untuk membangun pendidikan Islam yang inklusif dan berorientasi global. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Adapun sumber kita ambil dari Jurnal Studi Islam dan Budaya, Aniroh, Pendidikan Islam Masa Pertengahan, Studi Historis Pendidikan di Kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Helmianur, Tinjauan Historis Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Sains, dan Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Mughal di India. Al-Furqan, Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya. Utami PD, Transformasi Pendidikan Islam di India dari Kerajaan hingga Kemunduran Dinasti Mughal. Ar-Rushd, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Education, The Mughal Period, Britannica. Years of Education During the Mughal Period. Your article library.com. Encyclopedia Center of Cultural Research and Training.